Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Cyber Security Management akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Seminar Bela Negara Nusantara Shield Cyber Security and Internet for Nation Building, Peran Generasi Muda dalam Melindungi Aset Digital. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Andi Muhammad Isanul, saya sendiri sebagai ketua. Yang kedua, Ikadek Aguswana Anggara Putra. Yang ketiga, Nudia Valendriani. Yang keempat, Retno Ruwinda Putri. Adapun latar belakang penyusunan makalah kami, yaitu internet merupakan hal yang tidak terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat ketergantungan yang tinggi pada teknologi ini, juga meningkatkan resiko terhadap ancaman cyber yang semakin beragam dan canggih. Yang ketiga, salah satu aspek keamanan informasi yang sangat penting adalah tingkat security awareness. Keamanan cyber atau cyber security adalah aktivitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber daya telematika agar tidak terjadinya kriminalitas di dunia cyber. Yang kelima, pengetahuan tentang praktik keamanan yang tepat dan pemahaman tentang risiko keamanan cyber sangat penting untuk mencegah serangan cyber dan melindungi integritas data. Dan yang terakhir, selain untuk mengkoordinasikan upaya mitigasi terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks, keberadaan badan yang fokus pada keamanan cyber juga memberikan panduan bagi sektor publik dan swasta dalam mengimplementasikan langkah-langkah proteksi yang sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun rumusan dan fokus kajian pada makalah kami yang pertama yaitu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan seminar yang difasilitasi oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dalam rangka memperkenalkan dan mengedukasi generasi muda khususnya mahasiswa Universitas Indonesia. Makalah ini akan membahas mengenai kontradiksi penggunaan kartu tanda penduduk sebagai dokumen insidentil untuk pendaftaran seminar yang bertema cyber security. Penggunaan KTP sebagai syarat registrasi seminar mengharuskan peserta untuk mengunggah data pribadi seperti NIK. Hal ini memunculkan beberapa permasalahan terkait dengan isu privasi dan keamanan data. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak dari kebijakan ini, baik dari segi kepercayaan peserta terhadap acara tersebut maupun dari perspektif regulasi dan praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, untuk metodenya sendiri akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilahkan. Oke, mungkin untuk selanjutnya metode yang kami gunakan dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Nah, ini sendiri bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pertahanan cyber di Indonesia. Data ini dikumpulkan melalui identifikasi dan analisis sumber-sumber literatur yang relevan, mencakup kajian mengenai kebijakan pertahanan cyber, ancaman cyber, dan security awareness mahasiswa peserta seminar itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bahas terkait masalah yang terjadi di sini. Itu ada seminar cyber security. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada di X, di mana ada netizen nih yang memberikan komentar terkait hati-hati yang ikut seminar di UI dengan narasumber Om Deddy. Soalnya link pendaftarannya wajib isi NIK dan foto KTP. Nah, jadi di sini nih ada contoh seminar cyber security kok minta foto KTP. Nah, ini itu sama saja dengan nyerahin data diri buat dipantau pergerakan kalian sama pemerintah. Nah, kata salah satu warga dari X sendiri ya. Nah, selanjutnya tentu saja tanggapan terhadap unggahan ini itu menunjukkan kekhawatiran tentang penggunaan data pribadi, seperti NIK sendiri atau nomor induk kependudukan dan foto KTP dalam proses pendaftaran seminar yang bertema cyber security ini. Unggahan tersebut tentu mengundang sentimen negatif dan perasaan kecewa pada Kementerian Pertahanan dan UI sendiri sebagai penyelenggara kegiatan. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, kami persilakan.
Silakan Angga. Oke, sorry. Saya lanjutkan dari teman-teman saya. Ini kita membahas mengenai link Google yang harus diisi sama peserta. Di sini kita lihat ada pendaftaran peserta yang outputnya mendapatkan sertifikat. Sebelum peserta mengisi formulir pendaftaran, ini diharapkan peserta mengikuti beberapa poin yang telah ditentukan. Yang pertama ini peserta akan diminta untuk menginput nomor induk kependudukan atau NIK dan mengunggah foto KTP-nya. Nah, data ini akan digunakan oleh Kementerian Pertahanan untuk menerbitkan sertifikat bela negara setelah mendapatkan validasi dari Kemendagri. Yang kedua, apabila peserta tidak setuju memberikan data tersebut, maka silakan ke halaman sebelumnya dan memilih tidak setuju. Nah, next. Kemudian formulir pendaftaran peserta itu juga melanggar ketentuan pada Google Form sebagai alat pengumpulan formulir secara online. Atas pelanggaran tersebut, formulir pendaftaran peserta melalui Google Form tidak dapat diakses karena dianggap sebagai pelanggaran kebijakan privasi. Jadi outputnya data yang telah terkumpulkan tidak bisa dibaca juga, dianggap linknya itu tidak valid, seperti itu. Mungkin next akan dijelaskan pada teman saya, Mbak Nudia, silahkan. Yang selanjutnya yaitu Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasikan secara langsung atau tidak langsung. Dengan menggunakan informasi tersebut atau data lainnya seperti nama, alamat, nomor identitas, data biometrik, atau data lainnya yang mengidentifikasi seseorang. Dalam hal ini, foto KTP dan NIK adalah informasi yang secara langsung dapat mengidentifikasi seseorang dan terkait dengan identitas hukum individu tersebut. Oleh karena itu, kedua informasi tersebut termasuk dalam data pribadi sensitif yang perlu mendapatkan perlindungan yang lebih ketat, terutama terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusinya. Yang selanjutnya, dalam hal ini, Kementerian Pertahanan dan Universitas Indonesia sebagai penyelenggara atas telah gagal untuk menciptakan keamanan siber di lingkungan pendidikan. Selain itu, security awareness dari mahasiswa yang mendaftar juga perlu diperhatikan. Rendahnya security awareness masyarakat merupakan dampak dari aktivitas masyarakat dalam mengakses internet sebagai media mempermudah pekerjaan. Yang selanjutnya, kurangnya edukasi mengenai keamanan siber dan pelindungan data pribadi menyebabkan mahasiswa tidak sadar akan potensi risiko yang dapat muncul dari pengabaian langkah-langkah dasar dalam menjaga keamanan digital. Yang selanjutnya, Kementerian Pertahanan yang memiliki peran sentral dalam mengelola pertahanan siber nasional seharusnya dapat memastikan transparansi dan perlindungan data pribadi yang lebih kuat terkait pengumpulan data pribadi dalam pendaftaran seminar. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, penting bagi penyelenggara acara untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data pribadi dan pembagian data tersebut akan digunakan serta disimpan. Dan yang terakhir, pengumpulan data dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pihak mengumpulkan data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami terkait makalah kami. Sesi berikutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, mungkin aku sedikit ada pertanyaan terkait materi yang sendiri tadi sudah kita paparkan. Boleh nggak kira-kira saya bertanya ya sedikit? Ya, dipersilahkan Kak Retno. Baik, untuk pertanyaannya sendiri, setelah mendengar tadi paparan terkait seminar yang dimana itu meminta NIK kita,
sebagai salah satu syarat supaya sertifikat ini terjadi. Nah, saya mungkin menanyakan sedikit ya, apa sih rekomendasi untuk pelaksanaan seminar sejenis di masa mendatang? Mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan di sini. Iya, pertanyaan yang cukup baik. Mungkin ada yang teman-teman yang ingin menjawab? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Retno. Ya, silakan Kak Nadia. Nah, mungkin untuk jawabannya kurang lebih seperti dianjurkannya agar promosi acara dilakukan lebih luas, agar menjangkau lebih banyak peserta, terutama dari luar institusi penyelenggara. Nah, selain itu, penyediaan platform dari sebagai alternatif partisipasi bagi peserta yang berada di luar kota juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan dan dampak kegiatan. Mungkin pertanyaannya seperti itu, Kak Retno. Gimana untuk pertanyaannya? Puas apa? Kurang. Mungkin udah cukup sih. Biasanya yang kritis Kak Angga tuh, mungkin ada sedikit pertanyaan. Mungkin ada Boleh, yang mau bisa, Mbak. menambahkan Boleh. jawaban. Wah, kalau udah kita mungkin close. Ada tanggapan lain atau mungkin pertanyaan lain? Mungkin kalau sudah tidak ada, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, berakhir pula penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.